وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والملائكة ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن لم يحكم علينا ثم إلى جميع الشيخ القدر الأخيرا حسن حسين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا بابك يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، يا غلام، wahai anakku, wahai murid-muridku, kata Syekh Abdul Qadir, idza hadara baina yadayka syai'un, apabila nanti satu ketika datang di hadapan kita, hadir di hadapan kita, atau kita mendapatkan sesuatu minat dunia, daripada dunia ini, ada sesuatu yang datang kepada kita daripada dunia, apapun bentuk daripada dunia. Wa ra'aita qalbaka yashma'izzu minhu, dan engkau melihat akan hati yashma'izzu minhu, merasa jijik dengan. Ketika sesuatu daripada ini hadir dan datang mengambil kita, tapi hati ini melihatnya masuk jijik, hati ini nolak. Fatruku, maka tinggalkan. Ada sesuatu datang kepada kita, tapi hati ini tidak terima, dan buang. Makanya ini kalau kisah para orang soleh, para aulia Allah, kadang dia duit, kalau duit dibakar, ada setas duit, dibakar setas, itu nggak berapa duit setas, kepok 10 juta, jadi bakar dia jijik juga. Tapi dia melihat dibalik zahir dia bisa orang. Tapi dia hati membalik, dia kotor, bakar. Kalau kita langsung ke bank bawa simpan, enggak kening. Ini ambil satu ketika. Atau sesuatu lain, makanan, minuman, pakaian, apa itu. Ketika hati ini jijik, hati nolak terima, tinggalkan.
itu akan merusak diri kita. Itu akan merusak. Ini dia datang tempat kita, dia hadir tempat kita. Ya, dunia itu yang masuk dalam rumah kita. Tapi hati orang mampu tinggal. Ya, kalau kisah para wali-wali itu macam-macam. Karena Allah nak jaga dia, nak pelihara, selalu selamat. Ada orang nak cari makan, masuk rumah dia terus makan, masuk keluar hakikat. Ya, semua orang basi. Kalau tempat lain tak enak, bau harum, masuk rumah dia masuk basi. Kenapa Allah nak jaga dia? Barang dia tak layak untuk makan. Kenapa? Berbagai-bagai sebab. Karena Allah nak memelihara hak kekasih. Jangan sampai barang kotor, barang daerah itu masuk dalam diri. Nah, kita mudah-mudahan buyur-buyur. Yang biasanya halal haram gampang, milih-milih lagi. Milih lagi. Ya, berasa-asa. Tapi kalau kekasih Allah, kalau Allah selalu menjaga. Allah selalu menjaga. Beli dulu kita pernah dengar kisah bagaimana guru mati, guru usaha. Ketika bilang itu dapat memisahkan. Nah, ini halal, ini haram, lupa. Ya, jangan diharam. Walakin la qalbalaka, dan tetapi sayang. Ya. La qalbalaka, kamu tak punya hati. Sayangnya kita ni belum ada mata hati. Semua tak dapat dengan jijik elok. Ini sayang. Walakin la qalbalaka, dan tetapi alangkah sayang. Ya. Kenapa? La qalbalaka, kamu belum memiliki mata hati. Ya. Hati kita ni masih buta. Hati kita ni masih keras. Ya. Sehingga tidak bisa membedakan rasa. Sama kalau mana yang halal, mana yang haram, itu suka enak kalau. Ya. Elok pandang. Tak ada yang jijik, bahkan di mana indah semua dunia. Kalau nak duit pun permainan, berbunga-bunga hati, ya, bahagia yang bermain. Kenapa hati begitu? Ya, mata hati kita masih tertutup, hati kita masih terhijab, diri kita masih terdinding. Ya, hati ini masih sangat keras, hati ini masih sangat gelap gulita, hati ini masih membatu. Sehingga tengok dunia itu elok. Sesuatu yang halal haram tak ada beza. Baik. Kulluka, tiap-tiap dari kamu apa yang ada di kamu adalah nafsu. Jangan cuma nafsu. Waktu ba'u dan tabiat nafsu. Ya. Tabiat dari nafsu. Waqak dari nafsu. Nampak nafsu. Wahawa dan keinginan nafsu. Berbeda nafsu, kemudian tabiat nafsu, kemudian hawa, keinginan, kemudian syahwat. Itu sebuah inna nafsa la'amara bilis. Sesungguhnya hawa nafsu itu kegemaran dan kecenderungan kepada keburukan, kejahatan. Ternyata diri kita masih dikendalikan ini. Ternyata diri kita masih dikuasai oleh nafsu, oleh keinginan nafsu, oleh tabiat nafsu. Kita belum memiliki mata hati. Hati kita belum jalan. Hati kita belum bisa untuk melihat lagi. Hati kita belum bisa untuk merasa. Hati kita belum bisa untuk mendidik. Ya, basirah itu belum terbuka. Nah, mudah-mudahan Allah ya lembutkan hati kita. Allah bukakan hati kita. Karena hidup dan menjalankan agama mesti dengan hati. Kalau dengan zahir kita akan terjebak dan tertipu terus. Ya. Ketika hati ini sudah Allah bukakan nanti, ya mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan. Ya, dunia itu menjijikkan. Ya. Maka ya, dalam keterangan tersebut, dunia jifah, dunia itu bangkai. Ya. Itu jatuh. Ya. Kapan itu akan kita lihat dulu di bangkai? Ketika hati itu sudah terbuka. Ya. Kalau hati kita masih tertutup, tetap dunia itu harum, dunia itu indah,
Dunia itu elok, dunia itu menyenangkan, dunia itu begitu ya cantiknya, dunia itu begitu menjanjikan, dunia itu betul membahagiakan. Itu kalau betul. Nah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Setidaknya nanti sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, entah sehari 2 hari, 1 jam 2 jam sebelum meninggal, untuk Allah bukakan. Oh, ternyata selama ini aku tertipu. Dunia ini cuma permainan, dunia ini cuma muslihat, dunia ini cuma sekedar murah. Semua dunia ini adalah sesuatu yang menipu. Sehingga ketika kita nak meninggalkan dunia, kita memang tak mau dan terpengen nak cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Cepat-cepat kita tinggalkan selama ini aku cuma terjebak dan terperangkap dan berada dalam satu permainan yang semuanya adalah bayangan, semuanya adalah tipuan, semuanya adalah fata morgana, semuanya adalah sendirian kurang. Manakala kita akan meninggalkan dunia, kita bahkan ingin cepat-cepat. Ya Allah cepat dikit, ya, aku tahan lagi ini kehidupan ini. Ya, ketika itu dibukakan. Tapi kalau masih tertutup, tak mau balik nanti. Ketika mereka mau datang, mau terus. Begitu balik, kata mereka mau. Aku masih senang. Kebun aku belum sudah, rokok aku belum sudah, ya kerja aku belum sudah, anak aku masih kecil, bini aku masih cantik, kan? Nah, takut tak mau meninggalkan. Kenapa? Ternyata dunia itu sangat disayang. Dia belum mampu untuk menceraikan dunia. Nak talak 3 itu belum mampu. Tetap dunia itu menjadi ya, dambaan, menjadi kesenangan, menjadi kekasih. Nah, jadi kata Syekh Ridwan ini, tapi sayang, kamu belum punya hati. Nah, mudah-mudahan suatu ketika Allah bukakan. Ya, sedikit demi sedikit, ya hati kita ini Allah bersihkan. Sedikit demi sedikit kotornya Allah buangkan. Sedikit demi sedikit najis-najis ini Allah bersihkan. Dindingnya itu Allah robohkan sedikit demi sedikit. Hingga suatu ketika memang Allah bukakan. Ya, waqul ja'al haq. Dan katakan Allah sudah hak. Wallahul batil. Yang batil itu akan hancur. Innal batil kana zahuqa. Ya, teruslah kita berdoa kepada Allah. Mengikuti majelis kajian, kita banyak berzikir, banyak berwirid, terus menghadiri sholat jamaah, ya, masuk masjid, ya, terus kita tingkatkan. Ya, apalagi di usia-usia kita, ya nak mampu lagi. Ya, bukan berarti kita meninggalkan dunia, dunia tetap terus, tetapi prioritas kita adalah akhirat. Ya, karena pasti kita akan meninggalkan. Kenapa? Sebelum ini disebutkan antum. Ya, kita ini apa? An-qaribin mauta. Dalam memiliki mati lah. Ya. Nah, persiapan kita, istiadat kita untuk menghadapi kematian. Kita minta Allah bukakan hati kita, ya, sehingga dapat tengok dunia ini buruk sesungguhnya. Dunia ini ada satu bangkai yang tidak perlu untuk kita untuk mencintai. Apalagi nak dijadikan kekasih. Ishaq arbabal qalbi. Pergaulah, bersahabatlah, carilah teman, buatlah satu komunitas. Siapa? Arbabal qalbi, orang yang memiliki hati. Ya. Kalau nak bergaul, carilah orang yang mungkin ya, atau hati. Apa kita sebut? Ya, salah satu untuk mengobati hati itu apa? Ya, dikatakan ya, dalam kita ya, masuk akademia ya, bahwa mengobati hati itu ada 4. Di antaranya adalah zikir di tengah malam, kemudian baca Quran dengan tadabbur, ya, baca Quran dengan memahami makna-makna. Ini salah satu obat hati. Kemudian ya, bangun malam, ya, bangun malam, zikir, kemudian ya,
Quran, dengan tadabbur, dan bangun malam. Terakhirnya berkawan dengan orang-orang soleh. Ya, ini untuk obat hati. Orang soleh ini apa? Orang-orang yang memiliki mata hati. Bagaimana bergaul? Kalau orang soleh itu orang ulama. Ya. Hadirlah majlis-majlis mereka. Kita duduk di dekat mereka itu hati kita akan tenang. Ya. Kalau kita duduk dengan begitu, ya duduk dekat mereka, ya itu akan melembutkan hati. Kenapa ada bias? Ya, ada bias, ada percikan. Ya. Kemudian karena kita selalu bersama, itu akan mengikuti bersama dia. Ya. Mengikuti ya, awaknya, mengikuti perbuatannya. Lama-lama hati kita akan sejauh, lama-lama hati kita akan lembut, lama-lama hati kita akan baik, bersih jadi. Ishab arba'al qulubi, perhatilah, bertemanlah, berkawanlah, berkomunitaslah dengan orang-orang yang memiliki hati. Hatta sehingga yasirul lakal qalb. Sehingga menjadilah engkau memiliki hati, sampai kita memiliki hati. Ya. Saat ini hati kita ini membantah. Saat ini hati kita ini keras, hati kita gelap gulita, penuh dengan keburukan, penuh dengan kejahatan. Ada dendam, ada permusuhan, ada kebencian, ya. Ada kedengkian, ada hukum dunia, segala macam. Inilah yang membuat hati kita ini mati. Inilah yang membuat hati kita ini keras. Inilah yang membuat hati kita ini gelap. Ya, maka bergaulah dengan orang yang memiliki hati. Ya, bergaulah dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya kita juga hati kita menjadi lembut. Ya. Supaya hati kita menjadi terang. Ya, hati kita pun ikut menjadi baik. Ya. La budda laka, mesti bagi engkau, tidak min syaikhin hakimin, daripada seorang syekh yang bijaksana. Kita butuh seorang guru yang bijaksana, yang akan terus mengobati hati kita, yang akan terus membimbing hati kita, yang akan terus membimbing ruh kita. Kita butuh seorang syekh hakim yang tidak ada dunia, yang kepentingan cuma untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang akan mengiring kita menuju Allah, yang akan mengajak terus kita kepada Allah, yang akan mengiring kita terus untuk mencintai Allah dan Rasul. Ya. Amilin, yang beramal, yang beramal bihukmillahi azza wa jalla, dengan hukum Allah azza wa jalla. Ya. Yang memang betul-betul menjalankan segala syariat yang dijalankan. Hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, ketentuan itu dilakukan. Memang dia menjaga diri, membaikkan diri dengan syariat-syariat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita jangan terjebak lagi. Ya, terlalu banyak yang berburu. Ternyata ujung-ujungnya duit. Ya, berburu pula, ujung-ujungnya narik emas, angkat barang. Ujung-ujungnya yang ngeluar peti sulat di dalam tanah. Ya. Ini nama mengeraskan hati. Ujung-ujung lagi apa lagi? Ya, jimat dikeluarkan, kan? Sudah selesai gitu. Ya, sudah selesai. Itu bukan tujuan kita. Kita ini adalah untuk menuju Allah. Ya, jangan kita terjebak lagi. Apalagi yang melalaikan. Kita berburu ngaji semacam semayang enggak nanti. Ngota tauhid yang 2 hari 2 malam semayang enggak. Sudah, tetap syariat kita harus pakai. Syariat itu adalah pintu. Ya. Kita masuk dalam rumah. Lewatnya lewat mana? Lewat pintu. Jangan lewat jendela. Kalau jendela itu apa namanya? Maling. Ya maling. Pencuri kalau jendela. Apalagi lewat atap. Ya, masuk dalam rumah lewat atap. Jadi syariat itu pintu. Maka lewatlah pintu syariat. Syariat harus kokoh. Syariat harus kuat, sholat berjamaah, kemudian dia belajar syariat hukum, belajar di semua mana yang haram ditinggalkan,
betul-betul kokoh dengan syariat. Ya, mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam tarekat dan hakikat. Ya, mudah-mudahan kita tidak terjebak lagi ya, untuk mencari murid-murid, guru-guru, para syekh yang semata-mata akan membimbing kita, yang akan menghidupkan hati kita sebagaimana Rasulullah membimbing para sahabat. Ya, sebagaimana para sahabat membimbing pula para tabi'in, ya, tabi'in. Para ulama-ulama yang saleh, ya, bagaimana guru-guru kita, para masyayikh kita, ya, itu bukan main. Mereka membimbing kita untuk mengajak kepada Allah dengan syariat yang kokoh, ya, sehingga hidup ini benar-benar ya, mengikuti apa yang perintah oleh Allah dan Rasul. Kita mudah-mudahan ketemulah dengan guru yang bijaksana, ya, guru yang betul-betul mengamalkan hukum Allah, ya, bukan yang malah menjebak kita, ya, yang menjebak kita. Ternyata kita banyak tertipu, ya. Jadi belajar ujung-ujungnya begitu. Apalagi belajar bukunya dengan jin belajar nanti kan. Belum ada sejarahnya ulama wali itu belajar dengan jin. Ya. Ini ada nanti jin masuk ke seseorang, ngaji dengan dia. Sudah itu jinnya keluar, tadi dia tidak tahu dia. Nah, kerugiannya itu. Kerugi. Tetap kita adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita Allah selamatkan. Ya, pada akhirnya kita akan diberikan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi nanti guru bayar pula mahar pula nanti. Ya, masuk guru mah pakai mas kawin. Mas kawinnya emas sama toh. Ya. Aduh, itu pakai mahar untuk nembus itu. Ya. Kalau macam itu Rasulullah kayu yang begitu, setiap orang masuk bawa mahar itu dibayar pula. Nah, mudah-mudahan kita Allah dilindungi kita ya. Pada hari kita bertemu guru yang akan bersihkan hati kita, hati yang benar-benar bersih, yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar menentang Allah. Ya. Yuhadzibuka, yang akan mendidiknya, wa yu'allimuka, dan yang akan mengajari, wa yusibuka, dan yang akan memberikan nasihat kepada kita. Ya, ketemu guru seperti ini, ya, seorang syekh seperti ini, dia akan mendidik kita sehingga hati kita menjadi bersih. Ya. Memang hati yang benar-benar bening dan jernih, ya, yang tidak ada kebusukan lagi, ya, yang akan mengajarkan kita, memberikan ilmu kepada kita, ya, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah, ya, dan yang akan memberikan nasihat kepada kita, yang ada kebaikan kepada kita, ya, bukan malah untuk menjerumuskan kita. Ya man ba'a kulla syai'in bila syai'in, wahai orang yang sudah menjual tiap-tiap sesuatu tanpa sesuatu, menjual sesuatu tidak ada nilai, ya, menjual sesuatu tidak ada harga. Dia menjual karena faedah. Ya. Wastara la syai'a bi kulli syai'in, dan dia membeli. Ya. Dia membeli yang tidak ada sesuatu, yang tidak ada nilai. Bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu tidak ada nilai. Menjual yang tidak ada harga, membeli pun yang tidak ada harga. Qad istahraita, sungguh engkau telah membeli ad-dunya bil akhirah, membeli dunia dengan akhirat. Nah, dunia tidak ada nilai, dunia itu tidak ada harga. Bahkan dikatakan hadis, dunia itu nilainya, ya, lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Andaikan ada nilai harga di hadapan Allah, Allah tidak akan diizinkan orang-orang
itu meneguk sedekuk air. Kalau memang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang, ya, kita ini sudah membeli dunia, ya, dengan akhirat. Akhirat kita jual untuk mendapatkan dunia. Akhirat kita korbankan untuk ngejar dunia. Akhirat yang kita tinggalkan demi dunia, sayang. Walhal dunia ini sebenarnya tidak ada nilai, tidak ada arti. Ya. Jadi dalam kita berusaha memaham, ya, bukan berarti ya seluruh dunia itu adalah mazmum, kecewa. Dunia yang membawa kepada akhirat itu menjadi makna tertinggi. Ya, ini dunia yang betul-betul melalaikan kita daripada akhirat. Maknanya ketika kita membeli sesuatu yang tidak dinilai dengan sesuatu yang sama. Jadi kita menjual akhirat, kita membeli dunia, ya, kita tukar dunia, ya, dengan mengorbankan akhirat. Ya. Nah, ini sayang. Banyak kita sudah mengorbankan dunia, kita mengorbankan akhirat untuk membeli dunia. Kita menjual akhirat untuk membeli dunia. Wa bi'tal akhirata, dan kau jual akhiratnya bid dunia dengan dunia. Kita beli dunia dengan menjual akhirat, kemudian kita menjual akhirat dengan membeli dunia. Jual akhirat, menjual. Ini satu perumpamaan dan perumpamaan. Ya, ini sayang. Ya. Akhirnya Allah nyatakan wal asri innal insana lafi khusri, demi waktu. Ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kerugian. Benar-benar semuanya rugi. Hidup di dunia yang sesaat ini begitu banyak lena dan ekor. Hidup di dunia yang sebenarnya begitu rugi dan sebenarnya rugi. Ya. Kenapa? Banyak mereka sudah lalai, banyak mereka menjual, ya, akhirat itu untuk membeli dunia. Ya, mereka betul-betul lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Walhal Allah nyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah lebih baik dari dunia. Khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Ya, tapi sayang, bal tuksirul hayat dunia. Sayang, sungguh sayang. Ternyata mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya, ini sayang. Orang-orang yang belum memiliki mata hati, hatinya yang masih tertutup, hatinya yang masih keras, hati yang masih kotor. Akhirnya mereka menjual akhirat, membeli dunia. Walhal dunia itu tidak ada apa-apa. Walhal dunia itu tidak ada nilai dan harga. Sementara kita membelinya dengan sesuatu yang sangat mahal. Kalau kita untuk, ya, mengumpamakan, kita mau beli batu kerikil, ya, tapi kita jual dengan intan dan liat. Ya. Membeli batu kerikil satu, tapi kita jual intan dan liat. Ya, intan yang harganya miliaran itu membeli satu buah batu kerikil. Ya. Masih mending dari batu kerikil. Ini yang dibeli dari kambing. Nah, jual intan, tapi tidak dari kambing. Kenapa? Terjebak dan, ya, terperangkap. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, ya, supaya semasuk ke hidup ini adalah benar-benar dapat menjalankan, ya, hakikat kehidupan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia mereka itu untuk menghamburkan diri kepada Allah. Ya. Ingat, hidup ini sementara. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kita hidup di dunia ini Allah sudah berikan fasilitas. Ya. Dan fasilitas itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Kemudian kita akan benar-benar sungguh akan dimintai pertanggungjawaban, akan dipersoalkan, akan ditanyai. Yauma idzin, pada hari ketika kita di persidangan di hadapan yang Maha Adil, daripada tentang seluruh nikmat yang telah diberikan. Semuanya akan dimintai. Ya. Ngeri kita. Ya, sangat ngeri. Ya. Mata kita ini masih dipasang. Ya, mulut kita, lisan kita, telinga kita, tangan kaki kita, tenaga kita, ya, nafas kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini masih dikasih. Belum rezeki yang Allah berikan kepada kita, belum lagi Allah berikan rumah, Allah berikan kendaraan, Allah berikan segala macam selama hidup, waktu luang, waktu masih hidup, kita itu semua. Ya. Ketika ditanya hidup kau berapa tahun di dunia? Ya Allah, hidup 40 tahun, 50 tahun, 10 tahun. Kau gunakan untuk apa? Cek. Dia dibuka oleh file dan data. Ternyata hidup kita mulai dari balik, ikut punya gawe-gawe. Nah, mana kebaikannya? Tidak. Ya. Alhamdulillah di penghujung hidup kita ngaji. Ya. Di penghujung usia dunia masih baik ya. Tuhan nanti kan. Kalau kau di ujungnya ngaji, aku hapuskan dosa-dosa sebelum. Amin. Ini sampai mati hidupnya. Di mana kebaikan ada? Leko melalai main-main, leko sedang main dum mati. Nah, sedang main dum mati. Kupingnya lagi terjepit. Awal itu, ya. Nah, sampai kapan lagi hidup dalam permainan? Ya. Ada tak yang sedang main dum mati? Banyak. Ada yang sedang tendang bola mati. Ya, tendang terakhir. Bola tendang tak kena bola jatuh dia terus mati gitu. Alhamdulillah. Yang hidup ini cuma untuk dibuat main-main. Ya. Apakah Allah mencipta kita cuma main? Tidak. Apakah Allah mencipta kita untuk sia-sia? Tidak. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita tak menjadikan jin manusia ini menghambakan diri. Dan alhamdulillah nanti saat sakaratul maut, status kematian kita dalam keadaan jauh dari Allah. Alhamdulillah. Ya, saat kita meninggal, status kita adalah orang-orang yang syirik, orang-orang yang rekor, orang-orang yang lalai, orang-orang jauh dari Allah. Alhamdulillah. Apalagi saat meninggal dalam keadaan maksiat. Alhamdulillah. Tapi ini banyak terjadi. Ada yang sedang mabuk meninggal, ada yang sedang berjudi meninggal, ada yang sedang melacur meninggal, ada yang sedang merampok. Nah, dia sedang merampok meninggal. Banyak kejadian. Nauzubillah. Ya, kaidahnya hidup ini kalau kita meninggal di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu pasti mati. Maka Allah dengan terang-terangan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, manusia ini benar-benar rugi dan rugi. Ya, illa alladziina aamanu, kecuali mereka yang beriman dan bertauhid. Wa 'amilus shalihat, dan mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka saling nasihat di dalam kebenaran dan tauhid dan kesabaran. Ya, nah, mudah-mudahan ya kita hidup di sisa-sisa ini ya, akan bermanfaat dan Allah bukakan hati kita. Ya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kita banyak minta ampun, kita banyak bertaubat, kita perbaiki diri kita. Ya, mudah-mudahan ya semua dosa yang salah kita Allah ampuni. Ya, saat meninggal di dunia ini kita benar-benar akan disambut, diiring dan diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anta hausun fi hausin. Engkau serakah dalam serakah. Ya. Serakah dan serakah. Ya. Amak. Ya. Serakah dalam dunia.
serakah, tak puas, tak cukup. Adamun fi adamin, tiada dalam tiada, tidak ada nilainya kita tidak ada nilainya dalam Allah. Jahlun fi jahlin, bodoh tidak bodoh, bodoh mudah merokap, bodoh kemudian bodoh lagi, jahil dalam kejahilan, jahil kuadrat, benar-benar dalam kejahilan. Kenapa? Itu menjual akhirat, membeli dunia, menukar akhirat dengan dunia, meninggalkan akhirat dengan ngejar dunia. Itu adalah jahlun fi jahlin, bodoh dan kebodohan. Maka sebut bahawa siapa sesungguhnya yang benar-benar berakal itu, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang mengutamakan akhirat. Mereka yang betul memperhatikan dan mempersiapkan negeri akhirat. Ta'kulu kama ta'kulul an'am. Kamu makan sebagaimana makan binatang ternak. Kita makan macam mana binatang ternak? Tengok kambing makan, kerbau makan, sapi makan. Seperti apa binatang ternak makan? Min ghairi taftisi, daripada ketiadaan diperiksa dulu. Dan periksa dulu, itu punya siapa? Tengok kambing lewat, asal ada makan. Mana ada kambing aku punya tuan aku tidak loh. Ini kebun apa tuan aku tidak. Tak ada lagi asal lewat, asal itu menghantam. Nah itu kambing. Sapi, apa lah? Entah tanaman orang, kembang orang, rumput lah, jadian semuanya kayak hantam lah. Tak peduli, nak marah orang, nak apa, serah. Ini kata siapa kalian lagi, kamu makan macam mana makannya binatang ternak? Kenapa tak ada periksa dulu? Ini punya kita atau orang? Ini milik kita atau milik orang? Hak kita atau hak orang? Wala ihtisab, dan tidak dihisab. Wala soal, dan tidak ditanya lagi. Tidak diteliti, tidak diperiksa, kemudian tidak ditanya lagi. Min ghairi niyatin, dengan ketiadaan niat. Min ghairi amrin, dan berarti usaha. Min ghairi fi'lin, dan berarti kerja. Halal, haram, haram. Jadi diumpamakan kita ini masih binatang ternak, tidak ada bedanya dengan kambing. Ini kata Syekh dari jalan. Kita ni macam ni. Yang belum tersinggung. Sama-sama lah kita ni belajar, sama-sama mengaji. Ternyata kita tidak bedanya dengan kambing, tidak bedanya dengan sapi, kerbau. Asal ada lewat, maka tak punya orang, tak punya kita, dia tahu melaut. Yang penting, barang apa ada pagi kita, langsung hantam, sebat langsung, mumpung, ya kan? Nah, itu seperti ini. Maka Allah mengatakan ulaika kal-an'am. Ini Al-Quran adalah Allah mengatakan ulaika kal-an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih parah lagi daripada binatang ternak. Lebih parah dari kambing, lebih parah dari sapi dan kerbau gitu. Ini Allah katakan. Kerbau tahu yang kerbau, sapi tahu yang sapi, kambing tahu yang kambing. Kenapa? Mereka tidak lebih akal. Kita ini cukup fasilitas yang Allah berikan. Cukup. Kalau kambing tahu yang mana dia berakal. Tak pula dia cakap tanya dulu, ikut tanaman siapa. Kalau aku makan boleh atau tidak? Tidak lagi dia. Kenapa? Dia tak bisa berkata, dia tidak punya akal. Masa depan langsung ngomong. Kita ni ada fasilitas yang Allah berikan. Allah berikan akal untuk memikir pertanyaan. Allah berikan lisan untuk komunikasi. Bal Allah. Bahkan mereka itu lebih rendah lagi, lebih parah lagi daripada binatang.
Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah beri kita kecerdasan ini. Allah bukakan hati kita. Ini sebenarnya hati yang tertutup, hati yang gelap, hati yang keras, hati yang terdinding, hati yang terhijab, hati yang buntung, sehingga semuanya rantau kalau kita tengok. Al-mu'minun, orang beriman itu seperti apa? Ya'kulu mubah syar'i. Orang beriman itu dia makan yang diperbolehkan oleh syariat. Ini orang beriman. Kalau orang beriman, mana yang dibolehkan oleh syariat, ya halal haramnya, ini halal dimakan, ini halal dimakan, ini haram ditinggalkan. Terus pada orang beriman, ya, artinya mana yang dibolehkan oleh syariat, baru mereka mau makan. Wal waliyu, dan wali Allah seperti apa? Nah, ini beda lagi kan? Yu'maru bil akli wa yunha anhu min haitsu qalbi. Kalau wali seperti apa lagi? Yu'maru bil akli. Mereka itu diperintah makan. Kalau diperintah makan, mau makan. Walaupun ini kadang boleh, ini halal, tapi dia perintah. Ya. Itu ambil, baru diambil. Itu makan, baru dimakan. Itu tidak sering makan. Di wali-wali beda lagi. Ya. Tadi standar kita orang beriman. Ya. Mereka menjaga. Tapi kalau kelasnya wali lagi, mereka makan dulu baru perintah. Ya. Wa yunha'anhu min haitsu qalbihi, dan dilarang daripada sekiranya qalbi dengan hati. Dia dengan hati. Apa kata hati? Ini dimakan, baru mereka makan. Kata hati nolak dan tidak makan. Ya. Kita di hati belum punya. Yang ada apa selero yang ada nafsu. Pokoknya ini nyium juga enak dah. Nyium baunya, bermain dia selero, kan? Karena itu datang dari nafsu. Tapi wali Allah mengenai perintah. Perintahnya dari Allah dengan hati. Maka dia mengalir dengan hati. Walaupun dihidangkan barangnya secara salah halal, tapi ketika hatinya ini jangan makan, tidak mau makan. Ya. Kata hati ini makan baru makan. Ya. Kata hati ini kerja baru kerja kan. Kata hati ini tinggalkan. Nah, ya. Jangan pula merasa nanti hati aku cakap mau dimakan, hati dengan setan kelas kita ini begini. Hati aku nolak belum kelas lagi. Ya. Hati lagi busuk, tiba-tiba hati aku nolak belum. Ya. Ini wali Allah nih. Jangan pula masa jadi wali. Ya. Ini kan terjebak baru seminggu ngaji udah jadi wali. Ya. Hati aku nolak. Ya. Nanti ada situ setan, ada situ hawa nafsu. Ya. Khotir masih terlalu banyak lagi. Kita akan ngaji di kitab Minhajul Abidin. Ya, ini bab hati. Itu bagaimana khotir-khotir yang dalam hati ini. Jangan terjebak. Ada dari malaikat disebut mulhid nanti. Ya. Semuanya ingin memainkan perannya nanti. Nafsu ingin berperang, setan ingin berperang, malaikat ingin berperang, atau dari Allah nanti. Tiba-tiba kita baru sekali ngaji, lama masuk hati aku nolak. Ya. Belum, itu masih tipuan lagi. Ya, kenapa hati masih keras? Kita dengan syariat dulu. Ya. Kelas kita kelas syariat. Ya. Cuma suatu ketika Allah bukakan nanti baru bisa. Ya. Nah, ini kalau dimain-mainkan khotir, lintas, ya, hati aku nolak, ya. Hati aku tak terima, hati aku merintah, ya. Kita baru tadi baru mau ingin belajar menjadi orang yang benar. Jangan terjebak dulu, terus kita ngaji dan ngaji, belajar. Ya. Mudah-mudahan Allah bukakan. Ini kalau ada, ya mereka ada perintah, ya dengan hati. Jadi ketika sudah ada nama enak, masih juga. Tapi kalau apa tidak nyaman besar, ya tetap pulang. Ya, biar siapapun. Ya. Kenapa? Dia tidak mau menawan hati. Ya, karena sini qalbuhu baitullah. Ya, hatinya orang beriman itu adalah rumah Allah. Ya, dia selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk.
ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal badalu dan wali abdal ini beda lagi. Ya. La yahtamu bi syai'in. Dia tidak mementingkan dengan sesuatu. Ini kalau wali abdal. Bal yaf'alu asya'a, bahkan memperbuat dia sesuatu. Wa huwa fi ghaibatihi, dan beliau dalam ketiadaannya. Kalau wali abdal itu lepas dirinya sudah tiada. Kalau wali jadi masih ada lagi dirinya dan dia dengan hati. Kalau wali abdal dia sudah tiada, panah sudah. Ya, dia sudah panah. Ma'a Rabbih azza wa jalla, beserta Tuhan Allah azza wa jalla, wa fanaihi fihi, dan panah. Jadi kalau wali abdal sudah panah, dia sudah tiada. Ya, jadi dia sudah menjalankan apa yang sudah dijalankan Allah. Dia menginginkan Allah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada lagi iradah maupun orang yang tidak ada lagi qudrat. Nah, ini kalau wali abdal. Ya, memang dia bergerak digerakkan Allah, dia berjalan dijalankan Allah. Dia berkehendak dikehendaki Allah. Karena mereka sudah tiada. Mereka sudah fana. Dia sudah ghaib dengan Tuhan. Nah, ini kalau wali abdal. Ya. Fal waliyyu, maka wali itu qaimun ma'al amri. Mereka itu berdiri ya, beserta perintah. Wal badalu, dan wali abdal maslubul ikhtiyar. Mereka itu dihilangkan dari ikhtiar, dicabut. Ini kalau wali abdal. Ini beda. Kalau wali biasa, mereka jalan perintah. Ada perintah mereka samakan. Apakah perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan. Tapi kalau badal wali abdal seperti apa? Ikhtiar, keinginan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tenggelam, mereka tiada, mereka fana. Ya, mereka ghaib beserta Tuhan. Nah, kalau sudah kita fana, kita bisa sebut namanya fana. Ya. Nah, ini kita misalkan bagaimana orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Kalau kita ni apa? Abdal tidak, wali tidak, beriman belum, apa? Di luar ini kita masih di luar jalur ini. Baru mau ingin belajar. Jangan terasa-rasa jadi wali. Ya, kuotanya dikit paling. Ya, kalau wali abdal cuma 40 sedunia ini. Ya, mati sekok, datang sekok, mati sekok, mati sekok. Ya, jangan pula kita aku ni wali abdal kok, ya. Nah, jangan kuotanya cuma 40. 40 tu mah. Kalau wali ada nanti sampai 12.000 atau 10.000 wali biasa. Pun berapa miliar? Apa hajat ada di apa di dunia ini? Tambah apa? Jauh juga lagi. Orang beriman tu syukur kali pula. Ya, kita akan melihat ya ada ukuran dan barometer. Apa yang kita lakukan ini berdasarkan hukum atau tidak? Kita itu masih melanggar hukum juga banyak, melanggar syariat. Tapi di luar itu, artinya posisi kita baru mau ingin belajar menjadi orang benar. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, kesalahan-kesalahan kita Allah hapuskan, dosa-dosa kita Allah hapuskan. Ya, kemudian kita dibimbing untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa kullu zalika, dan ketika mereka itu mahibzin di dalam pemelihara. Para wali-wali dan abdal ini dijaga, dipelihara. Wa kullu zalika, dan dia begitu mahibzi hudud syar'i, beserta menjaga daripada ya batasan-batasan syara. Ya, tetap syariat tetap jaga dan kuat. Al-fani anhu, mereka panah dengannya. Wa anil khalqi, daripada makhluk. Ya, yahfazu hudud syar'i, ya, menjaga ia akan batasan-batasan syara, hukum-hukum syara tetap jaga. Summa yastasrih fi bahril qudrati, kemudian mereka menjerit di lautan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap berada di lautan kehendak kuasa
ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua hakikat la haula wala quwata illa billah. Ya. Fa'amwajuhu, maka ombak laut takdir itu tarfa'uhu, yang akan mengangkatkan mereka. Ya, takdir yang akan meninggal mereka. Taratan, terkadang. Ya. Wa tufi'uhu ukhra, dan yang akan menjatuhkannya pada waktu satu ketika. Semua dalam kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa tuqarribuhu ala sahili, dan akan menghantarkannya ke pantai, ya pantai takdir. Dalam satu ketika. Wa tuqimuhu fi wasdil lujjatil ukhra, dan akan menjatuhkan atau meletakkannya di tengah-tengah palung laut yang dalam satu ketika. Semuanya adalah mereka yang berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Suatu ketika kita dikayukan oleh Allah. Ya, mudah semuanya, rezeki lancar semacamnya. Ya, sehingga duit itu tak berseri lagi, gampang betul, mudah. Tapi suatu ketika Allah balikan pula, tak punya apa-apa. Rumah pun mengerahkan. Dulu bukan main, ya, pakai apa mobil Lamborghini. Nah, menghabiskan duit semalam 1 miliar. Langsung Allah balik, ya, rumah pun mengerahkan. Ya, nak makan sehari pun tak ganti. Bisa. Yang miskin Allah balik langsung kayu. Yang dulu tak bisa punya apa-apa, nak beli mie sebungkus pun tak ganti duit. Tiba-tiba Allah kayukan. Ya, nak beli Lamborghini itu macam beli kacang goreng. Tiap hari pun bisa. Ya. Dulu Allah jadikan kita pejabat. Ya, semua kita perintah, Allah balik. Sekarang kita punya apa-apa, ditoleh bang pun tidak. Ya. Atau di luar sesuatu sapu, kemudian Allah tak meninggikan, Allah balik langsung jadi pemimpin pula. Semua yang di dalam lautan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ombak itu kadang akan menghantar kita ke tepian, kadang kita ditenggelamkan di lautan palu yang paling dalam. Semuanya di dalam kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang tak bisa bagi Allah? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki, tidak bisa. Jadi pasti jadi kata Allah Subhanahu wa taala. Yasiru ka ashabil kahfi. Jadilah ia seperti ashabul kahfi. Ya. Alladzina qala Allah azza wa jalla. Ya, orang-orang yang Allah berfirman, ya, fi haqqil haq. Di ashabul kahfi yang hidup, ya, yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Ya, tidurnya 309 tahun. Ya, maaf lama itu kan. Nah, kita tidur saya semalam kan bangun kemainan. Ini tidurnya 309 tahun. Sekali bangun nak belanja duit dia laku lagi, duit antik. Ya. Kalau kita ini zaman siapa? Sekarang tahun 2000-an. Nanti tahun 19-an, tahun 18-an, nanti tahun 17-an. Ya, duit tahun 17-an ada tak ini? Ya. Kalau ada duit tahun 17-an itu ini harganya sekian. Ya. Nak belanja dan aku lagi. Nah, ini duit apa ini sudah duit antik. Nah, kami ini baru pada tidur kan, ya kan? Nah, begitulah Allah membolak-baliknya. Wa nuqallibuhum dzal yamin wa dzal shimal. Dan kami bolak-balik kepada kanan dan kiri. Ya. Maka lahu aqlun. Tiadalah ada bagi mereka itu akal, mereka tidak punya akal. Wala tadbirun, mereka tidak punya program. Wala hisun, dan tidak dirasa pula. Tidak ada program, tidak ada. Ya, kemudian akal tidak ada, rasa pun tidak ada. Ya. Kan fi baitil lutfi, adalah mereka di dalam, ya, rumah kelatifan Allah. Wal qurbi, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mughammadin al-a'yun, mereka memejamkan mata. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Fahakan, maka beginilah. Hadzal
inilah kedekatan. Qad ghammadu 'ainai qalbi, sungguh memejamkan akan dua matanya. Amma siwa rabbih azza wa jalla, daripada sesuatu selain Allah azza wa jalla. Dia memejamkan matanya kepada selain Allah. Ya. Apapun selain Allah, mereka tidak memandangnya, mereka pejamkan mata. Fala yaqul, maka tidak memandangnya illa lahu, malaikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka lihat itu juga Allah. Wa bihi, dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yasma'u illa bihi, dan dia tidak mendengar melainkan mereka mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afdina amma siwa, ya Allah, panahkan kami daripada sesuatu selain Engkau. Wa ajibna bika, dan dapatkan kami dengan. Ya. Jadi selain Allah Subhanahu wa, kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita, ya, kemudian selalu melirik dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandang hati kita, keinginan hati kita, kecintaan hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu selain Allah menurut kita akan membincangkan. Kita tidak akan melihat dan memilikinya, apalagi ingin memilikinya, apalagi ingin mencintainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami dalam dunia ini kebahagiaan, bahagia dekat dengan, bahagia marifat dengan. Jadikan itu menjadi bius dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada lagi penderitaan itu kita rasakan derita, kesakitan itu tidak kita rasakan sakit lagi, ujian bala musibah tidak kita rasakan lagi, sekalipun kita dihujani dengan bala dan bencana, sebagaimana para nabi-nabi yang tak putus diuji dan dibala, tapi mereka sudah dibius, ya, dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berharap hidup kita dibius oleh Allah, sehingga penderitaan itu tidak terasa lagi kita rasakan derita, ujian cobaan itu tidak terasa lagi di kita, bahkan itu menjadi satu kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Wa fil akhirati hasanah, dan di negeri akhirat berikan kami kebahagiaan, ya, dengan ampunan, dengan rahmat-Mu, dan dengan syukur yang Kau janjikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing hati kita. Ihdinas siratal mustaqim, wa bimbing kami kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Allah ampuni, ya. Akhir hayat kita adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan solusi dalam kehidupan kita, ya. Kemudian Allah selalu, ya, menjadikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Hidup, ya, penuh ketaatan, hidup penuh kedamaian, hidup penuh kasih sayang, hidup penuh persatuan, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menempatkan satu, ya, perdamaian di hidup di dunia ini. Kita menjadi khalifah-khalifah di dunia ini, yang sebagaimana Allah kehendaki, ya, bahwa menjadikan manusia menjadi khalifah itu, ya. Kita berharap juga, ya, anak istri kita, keluarga kita, ya, juga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak-anak yang soleh, ya, yang soleh. Ya, kita diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun semata-mata kita minta modal dan fasilitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ya mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat liman lahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada ilmu sedikit pagi ini, ada haul Haji Husin bin Ahmad Barakbah ya. Jadi siapa yang ingin mengikuti jam 8 ini ziarahnya ke makam tambak, kemudian jam 9 ada kajian di Masjid Mahlawi. Jadi kepada jemaah yang laki-laki untuk bisa mengikuti ziarah ini. Jadi sepulang dari sini boleh langsung, siapa yang ingin ada ziarah atau tahunan Habib Husin bin Ahmad Barakbah ya.